Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 22 Maret 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Meisa Desirait, inilah live update selengkapnya. Stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Bantuas Samarinda terbakar pada Senin 21 Maret pada pukul 9:45 waktu Indonesia Tengah. Dari video yang beredar, tampak api dengan cepat menyambar area SPBU yang berada di Jalan Raya Bantuas, Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran tersebut. Dalam peristiwa ini, seluruh area SPBU dan 3 kendaraan ludes terbakar. Selain itu, salah seorang sopir juga mengalami luka bakar sebesar 40%. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltim, Rita Lavenia, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rita. Ya, hai Medan Tribuners. Ya, saya akan menjelaskan kejadian kronologisnya. Kejadian terjadi pada Senin 21 Maret 2022 waktu Indonesia Tengah ketika stasiun pengisian bahan bakar umum Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda sedang lenggang dari pelanggan. Nah, untuk informasi, SPBU ini seluruh operator pengisian bahan bakar minyaknya itu merupakan perempuan, kecuali security ya, Medan Tribuners. Nah, di saat itu ada 3 petugas pengisian bahan bakar yang bertugas, yakni Herliati, Juwita Sari, dan Irmayanti dengan pengawasnya Dewi Sumanti. Lalu kemudian pada pukul 09.45 waktu Indonesia Tengah, tibalah satu unit pick-up bernomor polisi KT 8773OR yang meminta isi bahan bakar pertalite sebanyak 200.000. Nah, saat itu saksi yang bernama Juwita Sari bertugas di dispenser pertalite langsung mengisikan. Tapi setengah pengisian, operator ini melihat ada asap disertai api dari dalam kabin mobil pick-up ini, Medan Tribuners. Ya, kemudian meletakkan nozzle dispenser guna menghentikan pengisian dan langsung berlari mematikan aliran listrik mesin. Nah, listrik dan mesin memang berhasil dipadamkan ya, tapi karena banyak cairan mudah terbakar, api cepat membesar dan terjadi ledakan satu kali, Medan Tribuners. Nah, setelah ledakan itu, api semakin membesar ya, dan merembet ke dispenser pertama ke seberangnya. Tidak hanya itu, 2 sepeda motor, yakni NMAX biru KT2604CR dan Scoopy KT223ON milik kedua petugas turut ludes di lahap api. Nah, dari keterangan saksi, supir pickup yang berada dalam mobil langsung lari keluar, tapi sempat tersambar api dan mengalami luka bakar di kedua kaki dan bagian atas Medan Tribuners ya. Terus para karyawan sebenarnya itu kan mencoba memadamkan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR yang tersedia di SPBU, tapi ternyata karena api sangat besar, apalagi didukung dengan angin yang sangat kencang, jadi api itu cepat membesar, juga ledakan beberapa kali terjadi. Terus APARnya habis, mereka tuh sampai berlarian mencari APAR ke warung-warung sekitar, tapi juga tidak mencukupi ya. Nah, hingga itu tim pemadam kebakaran Sanga-Sanga dan Pertamina tiba di lokasi kejadian dan menangani api hingga padam pada pukul 10.20 waktu Indonesia Tengah. Nah, terkait sepeda motor itu kan terparkir di dispenser, para saksi menerangkan saat itu pertama sedang kosong. Jadi karena tidak ada tempat parkir yang aman, mereka terpaksa parkir di sana. Terus kemudian dari hasil olah TKP, Kapolsek Palaran Kompol Roganda mengatakan bahwa pemilik mengalami kerugian 100 juta rupiah lebih, bahkan lebih. Dan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, mereka akan mendatangkan tim Pusat Laboratorium Forensik Surabaya, Medan Tribuners. Dan untuk saat ini, sang supir masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hermina Samarinda, Medan Tribuners. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Rita Lavenia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Hujan di daerah hulu Sungai Kayan dalam beberapa hari terakhir menyebabkan naiknya debit air sungai. Kenaikan debit air sungai menyebabkan meluapnya Sungai Kayan, sehingga mengakibatkan beberapa ruas jalan di Tanjung Selor tergenang air pada Senin 21 Maret. Ketinggian air pun bervariasi di sejumlah titik, mulai dari semata kaki orang dewasa hingga sebetis orang dewasa. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Ilhami Faudi, wartawan Tribun Kaltara yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Faudi. Baik, rekan Medan Tribuners dapat dilaporkan bahwa curah hujan yang tinggi di wilayah hulu Sungai Kayan menyebabkan debit air Sungai Kayan naik di wilayah Tanjung Selor. Selain itu, kondisi pasangan air laut
menyebabkan air Sungai Kayan yang melintasi Tanjung Salor itu meluap dan mengenangi sejumlah ruas jalan pada hari Senin kemarin. Namun saat ini kondisinya sudah mulai berangsur surut. Kondisi jalan yang sebelumnya sempat tergenang pada hari ini sudah dapat dilintasi kembali oleh kendaraan, dan ketinggian air Sungai Kayan di Tanjung Salor sendiri dari yang sebelumnya mencapai 3,2 meter pada hari Selasa ini sudah di angka 3 meter. Menurut pihak BMKG Tanjung Harapan Tanjung Salor, kondisi curah hujan memang masih normal, namun karena kondisi geografis kota Tanjung Salor yang dominan adalah wilayah rawa, sehingga terjadi kejenuhan air sehingga tidak mampu menyerap air hujan di wilayah Tanjung Salor. Pihak BMKG juga memperingatkan bahwa curah hujan masih akan terjadi hingga April mendatang, sehingga pihaknya memperingatkan kepada warga, khususnya warga Tanjung Salor, untuk mewaspadai terjadinya potensi bencana hidrometeorologis yang masih akan terjadi hingga bulan April mendatang. Demikian rekan Mei laporannya. Ya baik, terima kasih Faudi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Penyebab 2 jenazah yang sempat terombang-ambing di perairan Jebu Laut akhirnya terungkap. Korban ternyata merupakan korban dari kecelakaan laut yang terseret arus dari perairan Jambi. Usai mendapatkan kedua korban, anggota berhasil mengidentifikasi jenazah berkat satu di antara jenazah memiliki tanda berupa tato patung Liberty. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Bangka Pos, Rizky Irianda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Rizky. Iya, Mei. Untuk pada Senin 21 Maret 2002 kemarin sekitar pukul 9 pagi, nelayan menemukan satu orang jenazah yang terombang-ambing di perairan Jebu Laut, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat. Lalu mendapatkan laporan tersebut, tim gabungan yakni Satpol Air Polres Bangka Barat dan Posmat AL Jebus pun melakukan evakuasi terhadap jenazah tersebut. Namun saat melakukan evakuasi terhadap jenazah tersebut, tim gabungan kembali mendapatkan informasi dari nelayan sekitar, yakni ternyata terdapat satu lagi jenazah lain yang ditemukan. Untuk jaraknya, untuk jenazah yang pertama sekitar 1,5 mil dari lokasi jenazah pertama ditemukan dan yang kedua. Namun diketahui untuk kondisi jenazah yang kedua yang ditemukan kondisinya cukup mengenaskan, yakni terombang-ambing dengan tubuh yang terpisah dengan kepalanya dan berjarak sekitar 1 mil dari bibir pantai. Saat dikonfirmasi ke Kasatpol Air Polres Bangka Barat, AKP Chandra Wijaya, terungkap untuk kedua jenazah tersebut merupakan ABK kapal membawa kelapa dari Provinsi Jambi. Bahkan pada minggu sebelumnya pihak Satpol Air Polres Bangka Barat juga sempat dihubungi pihak kepolisian dari Provinsi Jambi. Hal ini berkenaan dengan adanya kejadian laka laut dan dari GPS terakhir terdeteksi di perairan Simpang Tritip, Kabupaten Bangka Barat. Lebih lanjut, saat ini jenazah yang berhasil diidentifikasi berkat petunjuk adanya tato bergambar patung Liberty di bagian punggung belakang jenazah kedua atau jenazah yang kondisinya sudah sampai kepala. Sementara itu pun saat ini pihak dari keluarga dari informasi yang akan terima akan mendatangi RSUD Sejiram Stasiun Muntok guna menjemput dan akan kedua jenazah tersebut akan dikebumikan di Provinsi Jambi. Demikian, Mei. Ya baik, terima kasih Rizky atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dan Posmat AL Jebus. Berikut tayangannya untuk Anda. Di sana baru kita temukan. Setelah kita temukan, kita kembali lagi. Kita mencari peralatan karena kita tadi pertama kita tidak punya kantong mayat. Jadi kita swadaya sama masyarakat sama nelayan setempat. Kita gunakan jaring tadi kan. Jaring yang pertama. Yang kedua itu berada di Batu Panjang masih. Alhamdulillah semua sudah kita evakuasi ini semua untuk identifikasi langsung dari Polsek ke Mapolres tadi yang kedua dan sudah dibawa ke Muntok Bangka Barat untuk kedua-duanya.
Kasus dugaan pelecehan terhadap seorang mahasiswi oleh Dekan FISIP Universitas Riau nonaktif Syafri Harto memasuki babak baru. Syafri Harto yang berstatus terdakwa dituntut 3 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Tuntutan tersebut dibacakan JPU dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Senin 21 Maret. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rizky. Halo Rizky. Ya, halo Mei. Ya, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik. Dapat saya laporkan bahwa kemarin pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, sekitar pukul 11.20 telah dilaksanakan sidang tuntutan terkait kasus pencabulan mahasiswi, di mana dalam hal ini terdakwanya adalah Dekan FISIP nonaktif berinisial SH. Sidang kali ini masih digelar secara tertutup dan di ruang sidang hanya ada majelis hakim, tim jaksa penuntut umum, tim penasihat hukum, dan juga terdakwa. Dan dalam amar tuntutannya, jaksa penuntut umum melayangkan tuntutan 3 tahun penjara terhadap terdakwa SH, dan selain itu tim JPU juga meminta saudara SH untuk membayar ganti kerugian dari korban terkait dengan biaya akomodasi, transportasi, dan biaya makan korban selama mengikuti proses hukum yang dilaporkannya ini. Dan oleh JPU, Syafri Harto atau SH ini didakwa dengan pasal 289 KUHP. Dan JPU menjelaskan bahwa berdasarkan analisa fakta yuridis, meskipun terdakwa sempat menyangkal perbuatannya, namun hal ini dinilai sebagai terdakwa menunjukkan kesalahannya sendiri. Dan terkait ini juga ada unsur pemaksaan secara psikologis terhadap korban. Dan juga dalam sidang ini sekitar puluhan mahasiswa UNRI memantau langsung ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan mereka cukup menyayangkan tuntutan dari jaksa penuntut umum ini, di mana sebenarnya berdasarkan hukuman maksimal dari pasal 289 KUHP ini adalah 9 tahun, namun oleh jaksa penuntut umum terdakwa hanya dituntut 3 tahun penjara, artinya hanya sekitar sepertiga. Dan mahasiswa berjanji akan terus mengawal kasus ini, dan nantinya mahasiswa juga berharap pada sidang lanjutan, yakni pada pembacaan vonis, hakim bisa lebih bijaksana untuk menentukan hukuman, dikarenakan mereka menilai kasus ini termasuk kasus kejahatan seksual yang cukup menyita perhatian publik sejak beberapa waktu lalu. Begitu, Mei. Ya baik, terima kasih Rizky Armanda atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan jaksa penuntut umum. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk format dan hukumannya, sebagaimana hasil koordinasi kami, tim dan petunjuk pimpinan, kami mengajukan tuntutan untuk tahanan selama 3 tahun. Di samping itu kami juga ada menuntut agar terdakwa membayar penggantian keuangan yang sudah dikeluarkan oleh Lamanda berdasarkan biaya perincian penghitungan Lamanda yang dilakukan bersama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban. Jumlahnya sebagaimana tuntutan kami dan sebagaimana surat juga dari LPSK itu adalah sebesar Rp10.772.000 terhadap barang bukti yang menyangkut mengenai hal-hal yang disita dari Lamanda itu kita kembalikan kepada Lamanda. Nah, terhadap barang-barang bukti yang dipergunakan terdakwa sebagai instrumen untuk melakukan kejahatan seperti HP, nomor SIM, itu kita rampas untuk dimusnahkan. Dan surat penugasan atau surat SK dari terdakwa tetap terlampir dari tuntutan kami ini.
Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan, bahwa hari agenda berikutnya hari Kamis kita mendengar pembelaan dari terdakwa dan melalui juga penasihat hukumnya. Itu yang dapat kami sampaikan dari sidang hari ini ya. Seorang wanita yang merupakan dukun dan mengaku bisa membantu memasukkan orang sebagai pegawai negeri sipil menipu ratusan korbannya hingga miliaran rupiah. Dukun tersebut berinisial MI yang merupakan warga Jalan Tani asli Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Korban yang merasa ditipu pun oleh pelaku memilih melaporkannya ke Polrestabes Medan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Vian, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Vian. Dan juga para tribun di rumah. Kemarin memang para korban yang mengaku menjadi korban dari seorang dukun mendatangi Polrestabes Medan untuk mempertanyakan bagaimana kelanjutan laporan mereka di kepolisian, karena laporan tersebut sudah minggu lalu dilayangkan oleh para korban ini. Kita juga kemarin sempat berbicara dengan salah satu korbannya, yaitu berinisial WZ. Dia mengaku mengalami kerugian sekitar 20 juta. Saat itu dirinya ditawari akan dimasukkan menjadi PNS, namun setelah setahun berjalan, si korban ini tidak kunjung dijadikan PNS, sehingga korban ini keberatan dan melapor ke polisi terkait kasus penipuan oleh seorang dukun ini. WZ juga mengaku bahwasanya sampai sejauh ini bukan dirinya saja yang menjadi korban, namun menurut pengakuannya ada sekitar ratusan orang yang tergiur yang diiming-imingi oleh sang dukun ini untuk menjadi seorang PNS. Ya, para warga ini yang menjadi korban ini juga sempat sebelumnya mendatangi rumah pelaku di kawasan Sunggal dan mempertanyakan bagaimana kelanjutan dari proses mereka yang dijanjikan akan menjadi seorang PNS. Namun dukun wanita tersebut mengaku bahwasanya dirinya bekerja tidak sendiri, ada seseorang di belakangnya yang mengaku bisa mengurus sejumlah orang untuk masuk ke sejumlah instansi pemerintahan. Namun menurut pengakuan dari dukun wanita berinisial MI ini, di mana bahwasanya orang yang di belakangnya ini saat ini telah meninggal dunia dan uang tersebut telah disetorkannya kepada oknum yang merupakan oknum OKP ini. Namun kini sudah meninggal dunia dan si dukun sampai sejauh ini hanya bisa pasrah karena dia mengaku setelah mendapatkan uang dari korban ini langsung diserahkannya kepada oknum OKP tersebut. Ya, para korban juga berharap agar polisi dapat bergerak cepat dan menuntaskan kasus ini secara cepat, dan uang para korban ini yang dikisar menurut pengakuan dari budget ini ada sekitar miliaran jika ditotalkan kerugian dari korban ini, agar segera ditangkap polisi dan uang mereka dikembalikan oleh si dukun wanita ini. Ya, sekian laporan dari saya, Mei. Kembali ke studio. Ya, terima kasih Vian atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan korban serta dukun terlapor. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya bilang kan, saya bilang, dia kena ini, saya sampaikan. Nanti kalau dia apa, yaudah Bu, nanti kami ke rumah aja katanya. Enggak Pak. Enggak, maksud saya lebih spesifikasi. Benar nggak Pak Suwarno sudah mengeluarkan uang sampai 170 juta ke Ibu? Dengan berbagai tahap lah proses, nggak langsung jereng. Total seluruhnya. Apa informasi saya dapat, saya kabarin Pak Kaidir. Ya, tapi benar ada. Totalnya 170 juta benar kan Bu? Dan kalau 110 juta saya nggak pernah hitung Pak.
Oh, nggak dihitung ya. Saya nggak pernah hitung, yang penting saya dapat kabar store. Bapak berapa ingat ngasih? Dia store langsung atau transfer, Bu? Ada yang pakai uang cash dia datang kemari. Ada yang transfer? Makanya rata-rata ada yang tidak punya bukti pemberian juga gitu. Karena dia mengenal pelaku ini dari mana? pengobatan kita. Siapa Ya. yang berobat? Kalau saya kebetulan orang tua. Kak, berapa orang kira-kira jumlah kerugian? Orang-orang yang merasa dirugikan itu berapa? Kalau informasi yang kami terima, karena kan banyak juga korban yang lain gitu, lebih nggak mungkin ada yang satu kampung, mungkin lebih dari 300 orang lebih lah tadi. Oh gitu. Dengan total kerugian mungkin sampai miliar nggak? Lebih. Lebih ya? Mungkin ada, kalau dikumpulkan mungkin ya, sekitar 8M lah gitu. Karena rata-rata kami sama korban itu berbicara paling minimal itu 10 juta kerugiannya. Siapa inisialnya, Kak? MI. Kami akan kembali selesai jeda sejenak Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyambangi Puro Mangkunegaran pada Senin 21 Maret siang. Gibran bertemu dengan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara 10 Bre Cakrahutomo Wirasujiwo. Usai pertemuan, Gibran juga mengatakan akan bertemu dengan kakak Bre, yakni Gusti Pangeran Haryo Paundrakarna Jiwo Suryonegoro. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Solo, Vincentius Ciesta yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Vincent. Ya, Mei, Tribuners bisa saya laporkan bahwa Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memang menyambangi Puro Mangkunegaran untuk bertemu dengan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara 10 Bre Cakrahutomo Wirasujiwo pada Senin kemarin. Dalam pertemuan itu Gibran dan Bre membahas jumlah hal, terutama terkait tentang pariwisata juga dengan perhelatan G20 yang akan segera dihelat di Solo. Dalam kesempatan itu juga Gibran menegaskan bahwa dia akan bertemu dengan kakak Bre, yakni Gusti Pangeran Haryo Paundrakarna Jiwo Suryonegoro.
pertanyaan itu muncul ketika Gibran kedapatan mengenakan kemeja batik lengan panjang yang diketahui merupakan hasil kolaborasi dari Paundra dan juga Batik Keris. Dalam kesempatan itu, wartawan mempertanyakan kepada Gibran mengapa mengenakan kemeja batik dari Paundra. Apakah memang itu disesuaikan karena bertemu dengan adiknya, yaitu Kanjeng Gusti Bre, dan Gibran pun menjawab bahwa dia memang menyukai hasil-hasil karya dari Paundra sendiri terkait batik-batik. Dan juga dijelaskan Gibran menyatakan bahwa dia akan bertemu dengan Paundra karena kedepannya untuk membahas perihal sejumlah pariwisata dan kebudayaan serta beberapa agenda pameran yang akan diagendakan di Solo beberapa pekan ke depan. Demikian, Mei. Ya baik, terima kasih Vincent atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, Merah Budiman, bersama rombongan melakukan sidak pada rutan kelas 2B Tapak Tuan pada Minggu 20 Maret malam. Kakanwil mengecek sarana dan prasarana pada rutan kelas 2B Tapak Tuan. Rombongan Kakanwil bersama tim Satops Patnal Kanwil Aceh juga melakukan razia kamar hunian, yaitu kamar 1 dan kamar 11 untuk memastikan tidak ada barang terlarang yang berada di dalam blok hunian. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Serambi News, Taufik Zas, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Taufik. Baik, terima kasih. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kemenkumham Aceh, Merah Budiman, bersama rombongan melakukan sidak pada rutan kelas 2B Tapak Tuan Minggu malam. Hadir dalam rombongan tersebut Kepala Divisi Permasyarakatan Heri Ashari, Kepala Divisi Administrasi Rahmat Renaldi, dan rombongan. Kedatangan rombongan pada pukul 21 WIB disambut langsung oleh Kepala Rutan kelas 2B Tapak Tuan Sofian SH beserta jajaran struktural. Pada saat itu Kakanwil mengecek sarana dan prasarana pada rutan kelas 2B Tapak Tuan. Kakanwil juga melakukan sapa malam dengan warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani pidana di rutan kelas 2B Tapak Tuan. Rombongan Kakanwil bersama tim Satop Patnal Kanwil Aceh juga melakukan razia kamar binaan hunian, yaitu kamar 1 sampai kamar 11, untuk memastikan tidak ada barang terlarang yang berada di dalam blok hunian. Dari hasil razia, tim tidak menemukan barang terlarang. Demikian. Ya baik, terima kasih Taufik atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Kota Pagar Alam Sumatera Selatan merupakan salah satu paru-paru di Provinsi Sumatera Selatan. Pasalnya dari luas wilayah Kota Pagar Alam sekitar 63.000 hektar, 30% diantaranya yaitu hutan lindung seluas 24.000 hektar. Namun sayangnya dari puluhan ribu hutan lindung yang ada di Pagar Alam, tidak ada penjaga dari hutan lindung tersebut, yaitu polisi hutan. Padahal peran polisi hutan sangat dibutuhkan untuk menjaga bersama kesatuan pengolahan hutan wilayah 10 Dempo di Pagar Alam. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Sriwijaya Pos, Wawan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Wawan. Ya, Saudara Mei dan rekan Tribuners, memang Kota Pagar Alam adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang luas wilayahnya sekitar 64.000. Dari luas tersebut, 30% diantaranya hutan lindung. Di sini ada KPH Dempo, wilayah Dempo yang menjaga hutan, namun sayangnya sejak tahun 2021 KPH Dempo, Pulau Dempo ini tidak memiliki polisi hutan. Padahal memang polisi hutan sangat dibutuhkan untuk melakukan penindakan-penindakan kepada para pelaku illegal logging, termasuk membuka lahan di kawasan hutan lindung. Hal ini membuat mereka agak kesulitan menindak oknum-oknum yang melakukan perambahan hutan. Mereka berharap dengan luas hutan lindung sekitar 24.000 itu harusnya polisi hutan ditempatkan di sini oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan agar mereka bisa maksimal melakukan pengawasan hutan lindung yang merupakan salah satu
paru-paru di Sumatera Selatan. Untuk itu mereka meminta sekali lagi provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi agar dapat menempatkan minimal 2-4 polisi hutan untuk membantu mereka menjaga hutan lindung yang memang sangat dibutuhkan saat ini, karena dari patroli yang mereka lakukan sudah ada beberapa untuk sarana pertanian, Mei. Baik, terima kasih Wawan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasih Rehab dan Perlindungan Hutan KPH Wilayah 10, berikut tayangannya untuk Anda. Benar, pada saat ini di KPH Dempo 10 tidak ada personil polisi hutanan. Di tahun peralihan kehutanan kembali provinsi 2017, polisi kehutanan di KPH ada 5 personel. 2018 polisi kehutanan pindah ke KPH Kiki Pasma. 2001 personel polisi kehutanan pindah ke Kiki Pasma. Jadi 2022 di KPH Dempo tidak ada polisi kehutanan. Iya, Pak. Jadi memang benar di KPH Dempo tidak memiliki personil kehutanan. Polisi kehutanan. Dan apa dampak tidak adanya polisi hutan di KPH 10 Dempo saat ini? Karena peran polisi kehutanan itu sangat berperan dan menjaga kawasan terlindung. Apabila di KPH Dempo tidak memiliki polisi kehutanan, bagaimana bisa menindak masyarakat yang melakukan pembalakan liar, pembukaan lahan, penebangan kayu, dan yang lain-lain. Balapan MotoGP sukses digelar di sirkuit Mandalika pada Minggu 20 Maret kemarin dengan pemenangnya Miguel Oliveira, pembalap asal Portugal. Keberhasilan ini membuat mata dunia kini mengenal Pulau Lombok dan keindahan alamnya. Menantikan kejuaraan MotoGP tahun depan, tentu ada kejuaraan lainnya yang bisa digelar untuk menjaga sirkuit, seperti halnya balap roda 4. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Rafsan Jani Simanjorang, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Raf. Ya, terima kasih rekan Mei. Ya, sahabat Tribun Network, memang untuk menjaga lintasan MotoGP agar tidak rusak, memang salah satu caranya adalah untuk menggelar event balapan di sana. Dan seperti yang kita ketahui, sirkuit Mandalika memang diperuntukkan untuk balapan roda 2, khususnya MotoGP. Namun, ternyata sirkuit ini juga bisa menggelar balapan roda 3, seperti penjelasan dari legenda ataupun pembalap roda 4 maksud saya, yaitu Denny Pribadi. Di mana sang legenda roda 4 ini, di mana dia mengatakan bahwa ada beberapa opsi yang bisa dilakukan di sirkuit Mandalika, khususnya GT3, di mana GT3 ini merupakan balapan roda 4 yang sudah terkenal, bahkan Valentino Rossi juga ada di balapan mobil GT3, dan itu dapat digunakan ataupun dapat dipertandingkan di sirkuit Mandalika. Memang opsi ini memang tengah dalam fase penjajakan dari MGPA dengan tim dari GT3 itu sendiri. Sementara itu, Denny sendiri berharap bahwa event berskala nasional bisa digelar di sirkuit Mandalika, khususnya untuk balap roda 4, di mana harapannya ini nanti bisa Ikatan Motor Indonesia ataupun IMI nanti bisa menggelar balapan roda 4 di sirkuit Mandalika untuk memunculkan bintang-bintang baru pembalap roda 4 tentunya nantinya di sirkuit ini. Dan sebagai pembalap nasional, Denny juga berharap IMI Lombok nantinya sebagai tuan rumah bisa semakin bersemangat untuk menggelar banyak event roda 4 di sirkuit Mandalika. Selain dari GT3 juga ada juga opsi lain, yaitu balapan ketahanan. Misalkan kalau di Prancis kita
mengenal balapan ketahanan Tour de France, Tour de Le Mans, tapi di sirkuit Mandalika nanti balapannya bisa ke balapan ketahanan 12 jam, seperti itu rekan Mei. Ya baik, terima kasih Rafa atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Denny pribadi. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya saya kan ngurusin track sama koordinator sama koordinator sekretariat. Sibuknya saya di situ. Tugasnya ngapain, Bang? Apa? Tugasnya ngapain aja? Kalau pagi itu saya mempersiapkan track. Saya pagi-pagi jalan. Track itu mau dipakai apa ada. Kayak kemarin lah, pada waktu hari Minggu pagi-pagi saya jalan. Karena kan pada hari Sabtu kan itu banyaknya jatuh. Saya lihat banyak banyak goresan yang motor jatuh, lihat apakah mereka ada yang kena full step jadi dalam, dan lihat tuh apakah kena full step jadi dalam itu apakah ada yang istilahnya terkupas lagi. Saya diskusi dan ini terkupas kadang-kadang enggak, jadi yang mana ya kena aja. Samping-sampingnya saya begini, jadi enggak mengelupas juga. Oke. Dan yang saya kita siapa apa bensinnya juga apa banyak tekanan gas semuanya, dan juga pada waktu dia masuk ke lintasan kan juga pada saat ya saya standby di situ, sampingnya nggak jauh-jauh lah dari situ. Kalau penonton juga ya nonton sebentar, kan saya depan videonya juga jadi segitu aja, paling cuma 3 lap habis itu selesai, udah saya pakai lagi. Ketika yang saya pakai DB di 50, yang 20 di 1, jadi udah masih. Tapi tetap semangat gitu ya? Oh iya, oke. Harus semangat banget. Bang, kemarin kan kalau kita ngomongin kan kemarin kan MotoGP roda 2 ya. Nah, kemudian ada peluang nggak roda 4 nih Bang? Nah, ditempatkan kejuaraannya di sirkuit Mandalika ini. Gimana menurut Abang peluangnya? Kalau saya kan memang dari roda 4 ya. Ya saya menunjukkan kepada ada lah balapan roda 4. Itu juga mau mendatangkan katanya. Adriana Dondo Kambei terpilih menjadi Ketua Lansia GMIM dalam pemilihan yang berlangsung di Geraha Gubernuran Bumi Beringin, Kota Manado pada Senin 21 Maret. Pemilihan yang berlangsung demokratis dihadiri pengurus kelompok pelayanan lansia se-GMIM. Selain itu dipilih juga Wakil Ketua GMIM yaitu Marce Pangau. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Rio Nur, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rio. Ya, terima kasih rekan Mei. Jadi GMIM memilih atau Gereja Masih Injil di Minahasa merupakan gereja terbesar yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, menggelar pemilihan pengurus kelompok pelayanan lansia atau lanjut usia, di mana kelompok ini merupakan warga jemaat yang berusia 60 tahun sehingga dikategorikan sebagai lansia atau lanjut usia. Karena GMIM sendiri itu memiliki sekitar 1.000 lebih jemaat, dan mereka kemudian tergabung, jemaat yang sudah lansia tergabung dalam kelompok pelayanan fungsional lansia ini, di mana mereka memilih ribuan lansia ini, pengurus lansia yang ada di jemaat masing-masing, kemudian memilih Adriana Dondo Kambei sebagai ketua kelompok pelayanan lansia. Adriana Dondo Kambei sendiri merupakan anggota DPR RI dari Dapil Provinsi Sulawesi Utara. Sosok ini memang sudah lama berkecimpung dalam pelayanan Gereja Masih Injil Minahasa atau GMIM. Mana sebelumnya Adriana Dondo Kambei ini masuk ke pengurusan BPMS atau Badan Pekerja Majelis Sinode sebagai wakil bendahara. Kemudian pada periode 2018 hingga 2022 beliau merupakan ketua wanita Komibu Sinode GMIM, dan sebentar lagi akan mengakhiri masa pelayanannya, mana kemudian pelayanannya di gereja akan berlanjut sebagai ketua kelompok lansia Sinode GMIM. Mana pemilihan ini merupakan pemilihan secara langsung, di mana para nomine ini
kemudian dipilih oleh para pemilik suara untuk kemudian menjadi calon pengurus. Itu calon pengurus terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan asisten bendahara, di mana kebanyakan pemilih kemudian memilih mayoritas suaranya kepada Adrian Dondo Kambey, sehingga kemudian terpilih ditetapkan sebagai ketua kelompok pelayan lansia. Memang momen di bulan ini kelompok profesional lansia ini merupakan salah satu elemen dari Gereja Masih Injil di Minahasa, di mana sesudah pemilihan komisioner lansia ini akan berlanjut dengan Komisi Pelayanan Kategorial Sidodo Gemim, itu di mana memilih ketua Bapak, ketua kaum ibu, ketua remaja, ketua pemuda, dan ketua anak sekolah minggu. Kemudian pada akhir bulan ini akan dilanjutkan dengan pemilihan Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, merupakan pucuk pimpinan tertinggi di Gereja Masih Injil di Minahasa. Demikian rekan Mei. Ya baik, terima kasih Rionur atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Adriana Dondo Kambey. Berikut tayangannya untuk Anda. Setelah Ibu terpilih sebagai ketua kelompok pelayanan lansia Sinode Gemim, akan melaksanakan program-program lansia berdasarkan dengan tata gereja yang ada, dan akan melakukan apa yang belum dilakukan oleh lansia periode 2018 sampai 2020, meneruskan program-program. Oke, terima kasih. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil.
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolongo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolongo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Polresta Kendari menciduk 5 terduga pelaku penyerangan rental PlayStation. Kelima pelaku tersebut ditangkap di kota Kendari pada Sabtu 19 Maret lalu setelah 2 bulan buron. Diketahui sekelompok orang tak dikenal ini menyerang rental PS tersebut menggunakan senjata tajam. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News Ultra, Fadli Aksar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fadli. Ya, halo, baik Mei, baik Tribuners. Sebuah rental bernama PlayStation sebuah rental PlayStation di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi korban serangan dari kelompok remaja di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada 23 Januari 2022 atau 2 bulan yang lalu. Penyerangan rental PS bermula saat sekelompok pemuda melakukan kumpul-kumpul bersama di sekitaran Wawa, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat itu para pemuda ini berniat membalas dendam kepada para pelaku penganiayaan terhadap rekan mereka. Karena sebelumnya teman mereka menjadi korban penganiayaan, sehingga mereka pun ingin mencari pelaku penganiayaan tersebut. Saat itu mereka melakukan minuman keras
bersama-sama kemudian melakukan konvoi keliling untuk menyisir sekitaran tempat-tempat di Kota Kendari untuk mencari pelaku penganiayaan tersebut. Namun ketika melewati depan rental PS Planet Game tersebut, tepatnya di Jalan Syekh Yusuf, Kelurahan Korumba, Kecamatan Manoa, Kota Kendari, para pemuda ini melihat ada 2 orang pria yang sedang duduk di depan rental PS tersebut. Saat itu pun para pria tersebut keduanya lari masuk ke dalam rental PS. Para pemuda yang konvoi tadi mengira pelaku penganiayaan tersebut ada di dalam rental PS tersebut sehingga masuk melakukan penyerangan dan mencari pelaku penganiayaan tersebut. Di dalam rental PS para beberapa orang laki-laki sedang bermain pun langsung lari berhamburan menyelamatkan diri. Para pelaku ini sempat memotong atau merusak beberapa barang di dalam rental PS seperti 2 unit televisi, kemudian etalase rokok, kemudian tembok dari rental PS sendiri yang terbuat dari dinding. Kemudian selanjutnya para penyerang ini lari pulang karena tidak menemukan orang yang dimaksud. Setelah 2 bulan dilakukan pencarian oleh kepolisian, para pelaku penyerangan itu kemudian ditangkap pada Sabtu 19 Maret 2022 atau sekitar 4 hari yang lalu. 5 orang kemudian ditangkap di area atau di wilayah Kota Kendari dan digelandang ke Mapolresta Kendari. Kelimanya pun ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Undang-Undang 170 tentang kekerasan terhadap orang dan perusakan barang. Kelimanya terancam maksimal 5 tahun penjara. Begitu Mei dan Tribuners. Ya baik, terima kasih Fadli atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabagops Polresta Kendari. Berikut tayangannya untuk Anda. Bersama JM, adapun kronologis kejadian yang terjadi, awalnya para tersangka ini berkumpul dan minum di seputaran Wawa. Kemudian mereka mobile bersama-sama untuk menyisir pelaku penganiayaan yang sebelumnya terjadi, ya. Katanya ada temannya yang dianiaya. Kemudian mereka secara bersama-sama menyisir di seputaran Kota Kendari. Pada saat di TKP, mereka melihat orang yang duduk-duduk di PlayStation tersebut dan secara spontan mereka langsung membabi buta melakukan pengerusakan di dalam rental PlayStation tersebut, ya. Untuk motifnya para pelaku balas dendam karena mereka mencari orang yang diduga melakukan penganiayaan. Ya, adapun yang menjadi pasal yang disangkakan adalah pasal 170 KUHP subsidiar 406 KUHP, pasal 335 junto pasal 55 dan 56 KUHP pidana dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Barang bukti yang berhasil disita, Pak? Adapun barang bukti yang berhasil disita, yang pertama 2 buah TV merek Sharp 45 inci warna hitam dengan kondisi layar sudah rusak. Yang kedua 1 buah senjata tajam jenis sangkur warna hitam beserta sarungnya. Yang kemudian 1 buah ketapel busur. Aparat kepolisian mengamankan 3 pelajar asal Walantaka. Mereka diamankan karena diduga hendak melakukan tawuran pada Sabtu 19 Maret malam. Diketahui sudah 2 orang menjadi korban dari ulah 3 pelajar tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Banten, Milda Niati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Milda. Ya, terima kasih Tribuners. Dapat dilaporkan bahwasanya kemarin berdasarkan hasil ekspos dari Polresta Serang Kota, beliau mengamankan sebanyak 3 orang pelajar berasal dari daerah Walantaka diakibatkan karena mereka diduga hendak melakukan tawuran antar kelompok pelajar. Sebelumnya pelajar yang ditangkap
dan diamankan di Polres tersebut, diantaranya yaitu berinisial F berusia 16 tahun, kemudian berinisial R 15 tahun, dan berinisial D berusia 12 tahun. Masing-masing 2 diantaranya itu di sekolah menengah atas, kemudian 1 orang lagi masih pelajar. Selain itu juga berdasarkan kronologinya bahwasanya pada sekitar malam minggu mereka diduga sudah melakukan janjian untuk melakukan aksi tawuran di daerah Walantaka antar kelompok pelajar tersebut. Mereka janjian menggunakan media sosial, kemudian saat di TKP terdapat 2 orang pelajar yang lewat, 2 sekitar warga setempat dan juga kemudian pelajar lainnya. Namun ternyata salah sasaran dan mereka dilakukan di pengeroyokan. Selain itu juga ditakut-takuti dengan menggunakan sajam. Bahkan mereka juga kedua orang korban tersebut dikejar sampai ke rumahnya. Setelah itu warga setempat kemudian melakukan penangkapan terhadap ketiga pelajar tersebut yang melakukan aksi pengeroyokan. Begitu rekan Mei. Selain itu juga Kapolres Serang Kota AKBP Maruli Ahiles Hutapea, dia berencananya akibat dari aksi tersebut akan melakukan koordinasi dengan pihak dinas terkait untuk melakukan sanksi administrasi dan lainnya terhadap para pelajar tersebut agar memberikan efek jerak. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Milda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Kebutuhan bahan pokok menjelang Ramadan mulai mengalami kenaikan. Seperti diketahui, ketersediaan bahan pokok yang mengalami kenaikan saat ini yakni minyak goreng, gula, dan daging ayam. Bahkan bahan pokok seperti gula dan minyak di pasaran di toko pun mulai kosong dijual. Harga untuk bahan pokok minyak goreng ini pun melambung dari sebelumnya Rp13.500 maksud kami, menjadi Rp24.000 hingga Rp25.000 saat dipasarkan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Pos, Sela Agustika, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Sela. Oke, baik Tribuners. Untuk kebutuhan pokok saat ini diketahui memang di Kota Pangkal Pinang jelang Ramadan ini terjadi kenaikan, di mana kenaikan ini terjadi pada beberapa bahan pokok seperti minyak goreng, gula, daging ayam, dan beberapa bahan pokok lainnya. Nah, diketahui kenaikan yang terjadi, kenaikan bahan pokok ini terjadi kenaikan yang belum begitu signifikan, di mana berkisar antara 5.000 hingga 10.000. Nah, diketahui kenaikan minyak goreng ini pada minyak goreng sendiri yang biasanya minyak goreng ini dijual dengan harga eceran tertinggi yakni 13.500. Sekarang pasaran minyak goreng di Kota Pangkal Pinang ini sendiri berada di kisaran 24.000 hingga 25.000. Nah, sementara untuk gula sendiri diketahui selain harganya yang mengalami kenaikan, stok gula juga di Kota Pangkal Pinang ini sendiri masih kosong. Seperti diketahui pada beberapa retail modern yang ada di Kota Pangkal Pinang sendiri, stok gula ini masih belum tersedia atau masih belum dipasarkan. Sementara ada beberapa toko yang masih menyediakan gula ini, di mana sebelumnya harga gula ini berada di kisaran 12.500 per kilogram, sementara sekarang ini dipasarkan atau dijual dengan kisaran harga 16.000 per kilogram. Sedangkan untuk bahan pokok seperti daging ayam sendiri saat ini juga terjadi kenaikan, di mana sebelumnya harga daging ayam di pasar tradisional Kota Pangkal Pinang ini sendiri sebelumnya berada di kisaran 30.000 per kilogram, sementara saat ini harga daging ayam ini per kilogramnya mencapai 35.000. Nah, untuk bahan pokok beras sendiri diketahui sampai saat ini belum terjadi kenaikan, baik pun di toko atau retail yang ada di Kota Pangkal Pinang sendiri ataupun yang ada di pasaran. Sedangkan untuk stok bahan pokok ini sendiri di Kota Pangkal Pinang terpantau masih aman hingga jelang Ramadan ataupun Idul Fitri nanti. Nah,
sementara untuk harga sayur-sayuran sendiri berdasarkan pantauan bankapos.com pada beberapa komoditi seperti cabai, di mana cabai ini mengalami kenaikan dari harga sebelumnya. Sebelumnya cabai ini berada di kisaran 60.000 hingga 70.000 per kilogram, di mana saat ini untuk sayuran cabai ini sendiri berada di kisaran 75.000 hingga 85.000 per kilogram. Nah, pada komoditi lainnya juga terjadi kenaikan, khususnya pada bawang merah dan bawang putih itu sendiri, di mana untuk bawang merah sendiri biasanya berada di kisaran 30.000, sekarang mencapai 40.000 per kilogram. Sedangkan untuk bawang putih sendiri biasanya berada di 26.000 per kilogram, sekarang ini berada di 30.000 per kilogram. Nah, untuk mengantisipasi lonjakan harga ini, diketahui Dinas Disperindak Kota Pangkal Pinang pun akan menggelar operasi pasar murah, di mana pihaknya sudah berencana untuk menstabilkan harga bahan pokok ini menjelang Ramadan dan Lebaran nanti untuk menggelar operasi pasar murah, Mei. Ya baik, terima kasih Sela. Terima kasih Sela atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Mantan Ketua RT RW di Kota Makassar melakukan aksi di depan kantor Balai Kota Makassar pada Senin 21 Maret. Para demonstran menggunakan PDH RT RW berwarna merah. Mereka memadati jalan di depan kantor Balai Kota. Aksi ini diwarnai pemberontakan oleh kelompok demonstran karena mereka tak mendapat solusi usai bertemu dengan perwakilan pemerintah Kota Makassar. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Siti Aminah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Ami. Baik, Mei. Dapat saya sampaikan, Tribuners dan Mei di studio, bahwa mantan Ketua RT RW Kota Makassar melakukan aksi unjuk rasa pada Senin 21 Maret 2022 bertempat di kantor Balai Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, aksi unjuk rasa tersebut menuntut dua hal. Yang pertama yakni mendesak pemerintah Kota Makassar untuk mencabut SK terkait penunjukan PJ Ketua RT RW Sekota Makassar dan juga mendesak pemerintah Kota Makassar untuk melangsungkan pemilihan Ketua RT RW secepat mungkin. Nah, kisruh ini memang sudah terjadi sejak 2 pekan lalu, sejak pertengahan Maret di mana Wali Kota Makassar Muhammad Hamdan Komanto mengganti seluruh ketua RT RW Kota Makassar yang jumlahnya ada 6.000 orang, mengganti dengan penjabat baru atau PJ, penjabat ketua RT RW. Nah, belum jelas mungkin alasan pergantian ketua RT RW tersebut, namun sejauh ini Pemkot Makassar menyampaikan bahwa masa tugas dari ketua RT RW yang lama sudah habis. Berdasarkan pengakuan dari mantan ketua RT RW ini, SK atau masa tugas mereka berakhir pada 23 Maret besok. Jadi ada selang sekitar 2 pekan dari masa berakhirnya tugas mereka, kemudian langsung diganti secara tiba-tiba. Itulah yang menyebabkan kekisruhan itu terjadi. Kemudian pada saat aksi unjuk rasa di kantor Balai Kota Makassar kemarin sempat diwarnai dengan mungkin pemberontakan oleh beberapa demonstran karena mereka tidak menerima hasil diskusi atau tidak ada solusi yang diberikan pemerintah Kota Makassar setelah beberapa perwakilan mantan ketua RT RW ini bertemu dengan pihak Pemkot Makassar. Nah, mereka menilai tidak ada solusi, makanya ada aksi atau reaksi yang dilakukan oleh beberapa orang dari barisan mantan ketua RT RW tersebut untuk melakukan sebagai bentuk penolakannya terhadap kebijakan pemerintah Kota Makassar terkait adanya penunjukan PJ RT RW ini. Nah, mungkin setelah melakukan aksi di kantor Balai Kota kemarin, mereka langsung bergeser ke titik aksi lainnya yakni di kantor DPRD Kota Makassar. Nah, di tempat tersebut juga sama terjadi di Balai Kota, di kantor Balai Kota, di mana sempat terjadi keributan juga di sana, ada aksi saling timpal menimpal argumentasi
dan memang PJ ketua RT, maksud saya mantan ketua RT RW ini mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut SK tersebut dan juga mendesak pemerintah agar melakukan pemilihan ketua RT RW secepat mungkin. Namun Pemkot Makassar dan juga DPRD menyampaikan bahwa pemilu raya ketua RT RW belum bisa dilaksanakan mengingat peraturan wali kota atau perwali terkait pemilihan tersebut belum rampung. Jadi ada proses dan tahapan yang perlu diselesaikan dulu oleh pemerintah Kota Makassar sebelum melakukan pemilihan ketua RT RW tersebut. Nah, yang sempat menjadi keresahan para mantan ketua RT RW ini di mana masa PJ ini tidak ditentukan oleh pemerintah Kota Makassar, tidak ada batas waktu yang diberikan oleh pemerintah Kota Makassar sampai kapan PJ ini menduduki jabatan sebagai ketua RT RW. Baik, Mei. Ya baik, terima kasih Siti Aminah atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Makassar. Berikut tayangannya untuk Anda. Perkuatan zakat dan infak di Ramadan, saya akan bersama-sama Basnas untuk terus membantu Basnas untuk meningkatkan kualitas keimanan umat. Ada program saya namanya perkuatan keimanan umat, yang salah satunya adalah berinfak sedekah. Saya jelas Ramadan dan semua jadi ulama, semua jadi ustaz, ya itu semua. Pak, yang RT RW tadi bagaimana Pak? Salat subuh berjamaah, kita konsolidasi, PJ jadi ada 6.000, rencana di Pantelosari, kita salat subuh berjamaah, yang non muslim menunggu 6:30 dia masuk, kemudian saya akan berikan konsolidasi di situ. Nah sekarang mulai konsolidasi, saya sudah perintahkan 1 minggu ini, kelurahan konsolidasi RT RW, kecamatan 1 minggu selesai. Kemudian tanggal 3 kita mulai konsolidasi tingkat kota 4 kali berturut-turut subuh, jadi konsolidasi subuh namanya. Salah satu bagian adalah mentraining mereka soal survei, pembuatan data untuk MKP. Pak, tadi disampaikan mau diganti itu yang mungkin yang sudah meninggal. Oh iya pasti, ini saya mau pembersihan data, yang meninggal, yang mundurkan diri, yang satu rumah 2 orang, dan begitu. Nah, yang lain alamatnya. Kita target tahun ini, minggu ini tadi. Iya, minggu ini pembersihan data itu. Nah, sudah BPM-nya lagi sakit itu. Kami akan kembali selesai jeda sejenak Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga